memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah hal yang supranatural ya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu lahir secara supranatural. Amin. Kalau Tuhan tidak lahir secara supranatural, maka pasti dia bukan Tuhan. Amin. Karena dia lahir secara supranatural, maka kehidupan kita itu selalu penuh dengan supranatural. Katakan amin. Pasti semua mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam kehidupan, kan? Amin. Karena Tuhan sudah melakukannya. Dia lahir secara supranatural dari seorang perawan Maria. Begitupun kehidupan kita. Kita akan mengalami supranatural dalam hidup. Bulan ini kita sudah sedikit lagi selesai di tahun 2021. Semua masih ada karena mengalami supranatural Tuhan. Amin. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah supranatural di hari Natal. Iya. Ini kita masih masa-masa Natal. Amin. Kalau orang Pantekosta tidak merayakan Natal kedua, tidak ada ibadah. Tapi kalau orang GKI, orang GPI, semua ibadah. Ini karena kita hari Minggu, jadi pas kita ibadah. Kita baca dari firman Tuhan dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 hingga sampai yang ke-37. Wih, banyak sekali. Nanti ikuti saja, saya akan menjelaskan. Karena ini banyak, jadi saya akan mengambil ayat-ayat poin-poin pentingnya. Jadi Bapak Ibu bisa baca, anak-anak muda. Bahkan bacaan ini sudah bertahun-tahun, mulai dari sekolah minggu hingga sampai kita tua ini. Bacaannya kita sudah dengar dan kita sudah merenungkannya. Namun tadi pagi saya merenungkan ada hal baru yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi saya akan cerita, baca judulnya saja, perikop, ada 2 perikop ya. Perikop pertama adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ada 2 perikop. Kita lihat di Lukas 1 ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita akan kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbaring kepada Tuhan Elohim mereka." Kita lihat di ayatnya yang ke-29. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Elohim. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Elohim. Dan sesungguhnya Elisabet sanatmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Elohim tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku dan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita lihat kisah ini. Semua orang yang akan mengalami hal supranatural Tuhan pasti akan diutus. Pasti Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk memberitahukan atau memberikan tanda kepada kita. Itu yang dialami oleh Zakaria bersama dengan Elisabet. Mereka umurnya sudah lanjut dan mau dibilang tidak mungkin punya keturunan, seperti kisah Abraham dan Sarah. Tapi Zakaria ini adalah seorang imam. Dia seorang imam. Dia selalu masuk ke dalam bait suci dan dia pun mengangkat pergumulan yang sama, bahwa dia rindu memiliki keturunan. Dan Tuhan menjawabnya tepat pada waktu. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis ini merupakan jalan awal. Dia adalah tugas dia. Yohanes memiliki tugas adalah untuk membuka jalan, untuk membawa hati bapak-bapak kembali kepada anaknya, membuat orang berbalik kepada Tuhan. Karena dia selalu berseru, bertobatlah, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Itu tugas Yohanes. Dan dia lahir pun dalam hal supernatural. Kenapa? Karena orang tuanya, sebenarnya ibunya itu sudah tidak bisa melahirkan lagi, sudah mati haid. Kalau secara biologi harus masih produktif baru bisa melahirkan. Begitupun dengan Sarah. Tapi dia mengalami supranatural, berarti dia lahir secara supranatural. Begitupun dengan Maria. Maria pun mengalami hal yang lebih supranatural lagi, karena dia masih seorang perawan. Kalau Elisabet dan Zakaria, mereka sudah menikah. Supranatural yang dialami oleh Maria lebih lagi. Dia masih seorang perawan dan dikandung oleh Roh Kudus. Itu hal yang lebih supranatural. Amin. Tiba-tiba hamil. Nah, kita lihat mengapa mereka bisa mengalami hal supernatural dalam kehidupan mereka melalui kelahiran anak mereka. Yang pertama, saat malaikat Tuhan datang kepada mereka untuk memberitakan bahwa mereka akan mengalami hal supernatural dalam kehidupan mereka, ada kebimbangan tidak? Pasti ada. Zakaria takut. Takut itu kan bisa artinya dia bimbang. Kalau orang takut berarti bimbang tidak? Bimbang. Kalau orang takut berarti tidak percaya. Mereka mengalami pertama ketakutan. Makanya dibilang, malaikat bilang begini, jangan takut. Berarti poin pertama saudara dan saya untuk mengalami supranatural dalam kehidupan dengan kelahiran Kristus, kita memperingati ini. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kita. Katakan amin dulu. Macam kamu tidak percaya. Kita hidup sampai sekarang aja itu hal supranatural Tuhan. Amin. Semua masih bisa beli baju loh. Di luar pemikiran loh. Hari ini pemikiran mungkin bulan ini kita tidak ada apa-apa, tapi di luar pemikiran tidak. Kalian semua mengalaminya atau tidak? Atau cuma saya saja? Saya cerita begini, saya mengalami hal supranatural. Masalah keuangan. Saya dengan suami saya bisa cek begini, oh Pak saldo ini, tinggal ini ternyata orang tuh cari hotel-hotel murah 250. Ya kakak dia ada kasih kedua uang, pegang-pegang untuk uang makan. Ini jujur ya, karena kita ada uangnya, tapi karena apa? Membengkaknya dibeli tiket, kayak pulang pergi Jawa. Jadi saya bilang, oh habis sudah Temi.
Saya kasih tinggal Ica 1 juta, kok tahan-tahan Kalau mama dan papa tidak bisa pulang ya sudah, datang ke aku, ada ke Yuda, ada jemaat ke Om Laban kah, ke mana kah. Saya selalu berpikir begitu. Anak saya tinggal pasti jemaat saya juga lihat. Iya. Jadi saya tidak khawatir dengan Dora. Tapi saya ada sempat was-was untuk kedua karena pindah di kota lain. Tapi supranatural terjadi. Saya bilang, Tuhan, isi kembali ATM saya. Saya bilang saya perlu 5 juta. Saya bilang sama dia. Karena perhitungannya, ini hotel ini ternyata apa? Hotel-hotel murah saya lihat begini, oh kita tidur begini ada 250 tapi dia naik 300. Lihat begini, aduh saya tidak bisa tidur tempat ini corona, iya kan? Sudah. Saya bilang kita tetap di sini sudah. Apa yang terjadi tuh tinggal hotel saya itu nih hotel mahal, kakek ponakan itu kira tuh uang banyak dong tinggal tuh di hotel mahal. Tuh mau mundur juga serba salah. Ini 1 malam. Dan akhirnya pada saat itu saya percaya. Adik saya di WA, Yuda, kakak ini ada pau. Saya bilang, dibilang kasih ke Ica. Saya bilang jangan, kok kirim saja karena ini ATM ini sini. Kalau tidak ada saya bilang sudah titip di Ica sudah. Ini Mine sedang puji Tuhan, ini pas kosong. Jadi itu hal supranatural Tuhan. Dia bilang jangan takut pertama. Jangan takut dulu. Kalau kita tidak takut, kita tidak ragu, dia kan kasih. Jadi saya bilang sama Peto, sudah tuh tinggal saja, tidak apa-apa. Ini bilang, sudah bagaimana tuh naik kapal terus bagaimana refund tiket juga tidak bisa. Mau minta kembali susah sekali. Saya bilang sudah, tidak usah sudah. Saya juga kalau naik kapal ini sama mabuk sudah. Biasa beli mahal-mahal, hangus lagi sekian juta, wah rugi. Udah, akhirnya Tuhan kirim melalui adik Yuda, dia WA tuh kayak sapu hati ini macam. Oh, haleluya. Wah iya, kalian kalau di luar kota, tinggal di hotel, tidak ada uang, pasti pikiran juga kan? Ya, itu yang saya bilang agak was-was. Tapi saya tetap andalkan Tuhan. Saya bilang, hal kecil saya Tuhan kasih masa begini, dia permalukan gembala. Ya, kan? Kalau tidak saya bilang tembak. Oh sudah, Bapak Laban kirim saya uangnya. Tidak, haleluya. Tidak, saya percaya. Dan akhirnya apa? Bukan itu saja yang Tuhan kasih, amin. Lewat Ibu Sargen, dia suami kasih tendo berkat lagi. Akhirnya di dompet, Tom belum bayar hotel, 2 malam, kita nikmati, ini berkat Tuhan ya. Akhirnya kami menikmati. Oh foto-foto sama ini sudah, ini ya. Tuhan kasih untuk kita refreshing. Lewat Ibu Sargen lagi dia kasih Tom uang jajan lagi. Akhirnya tuh bisa beli ini, Rafli baju saja Ica tidak. Karena hemat-hemat juga ini pulang ini ya sudah tuh sampai sorong Tuhan kasih berkat lagi lewat kakak saya semua jalan begini doang gini aku pegang uang itu yang saya tiba saya bagi dong ampau jadi orang kasih kita bagi lagi itu amin karena dia bilang gini oh ini kon ini tiba nih bagi ampau nih wah kon ini pikir juga tapi ternyata ya Tuhan sediakan jadi itu hal supranatural ini mungkin terlihat lucu tapi Tuhan pelihara jadi dia bilang pertama apa jangan takut. Kemarin di suami saya bilang bahwa kita akan hidup diberkati tahun depan. Amin. Percaya. Ulang itu terus. Ya. Perkatakan itu terus. Tanggal 31 perkatakan itu. Orang lain kan mau tembak-tembak petasan kan. Kita berdiri itu kita perkatakan dengan suara yang besar. Imam-imam ingat. Bapak Laban, Bapak Ino, Bapak Yuda, Bapak ini. Siapa? Gio, pokoknya yang laki-laki. Bahkan anak-anak muda. Perkatakan, yang imam-imam perkatakan untuk keluarga. Yang anak-anak muda perkatakan. Engkau sudah jadi imam ya. Bukan apa-apa lah, kau seorang imam di keluargamu. Katakan, nubuatkan untuk semua. Jadi ingat, jangan takut. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di ayat 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersuka cita akan kelahirannya. Jadi syarat kedua, ingatin. Kita harus tetap bersuka cita dan bergembira. Yang pertama, jangan takut, berarti jangan ragu, jangan bimbang. Yang kedua, tetap sukacita, tetap bergembira. Saya dengan Bapak Ino tetap tendo jalan, walaupun tendo setengah mati naik angkot, tetap tendo bersukacita. Padahal biasa kadang-kadang kalau ibu gembala, itu charter mobil. Nah, tapi sekarang tidak. Tapi apa? Sukacita, panas terik, pincah, macet, tetap sukacita.
Tetap bergembira, tetap sukacita, jalani saja. Walaupun di dompet uang pas-pasan, oh saya tetap sukacita, saya tetap bergembira. Itu syarat kedua. Untuk mereka mengalami kelahiran baru dalam hidup. Ya, jemaat. Yang ketiga, Maria, bahkan Zakaria, mereka bersedia menerima itu rencana Tuhan. Maria ini kan dia bisa saja menolak. Amin. Karena zaman itu kalau seorang wanita hamil di luar nikah, dia pasti dirajam mati. Itu Taurat. Tapi dia bersedia menerima. Zakaria pun, ya mungkin dia bilang, wih, setua baru hamil lagi. Setua baru kok mau rawat anak bagaimana, iya kan? Tapi dia mau menerimanya. Jadi yang kedua adalah kita mau menerima rencana Tuhan dalam kita punya hidup. Apapun yang kita jalani kita mau menerimanya, ya. Itu ketiga. Berarti kita bersedia menerima rencana Tuhan dalam kita punya hidup. Tuhan kalau mau suruh pakai apa tetap jalan, amin. Ya kemarin itu saya di Sorong, dia bilang kita ikut peresmian gereja yang di Sorong itu bulan April. Dia sampaikan ke saya pribadi, tapi saya akan bawa jemaat. Kita akan pergi ke sana, amin. Amin. Kita siap, dari sekarang kita cari, kita naik kapal. Saya Sorong itu naik kapal saja. Siap toh? Siap. Siap. Kita naik kapal tiba di Sorong, kita pergi lihat kakak punya gereja diresmikan. Kita sumbang lagu kah, kita sumbang tarian kah, ya, begitu. Kita pergi. Jadi mulai sekarang tugas ketua pemuda koordinir cari dana. Kita pergi. Yang penting tuh kita punya uang kapal. Pulang pergi. Masalah toh tidur sana nanti kita bakuat. Pasti Tuhan sediakan. Jangan takut toh. Jangan takut. Iya. Kita pergi. Jadi itu program pertama ya, catat sekretaris. Sekitar bulan-bulan April pokoknya kalau ini kita sudah siap untuk kita pergi. Dan berikut lagi nanti ke Tobelo lagi. Jadi kita tahun depan kita 2 kali. Kita cari dana lagi untuk berangkat ke Tobelo. Kita tanggung tiket sendiri. Ya. Kita tanggung tiket pulang pergi. Dan jemaat juga mulai simpan-simpan. Untuk uang-uang saku. Jangan sampai pulang beli-beli ini besi-besi putih. Jadi itu ada tahun depan kita punya rencana yang akan kita pergi. Dan kalau Tuhan berkati pun tahun depan kita juga bisa meresmikan kita begereja. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kita mau yang ketiga tadi apa? Bersedia menerima rencana Tuhan. Jadi kalau Tuhan punya rencana dalam kita punya hidup ini, kita bersedia terima. Karena rencana Dia apa? Tidak pernah gagal. Coba kita lihat di Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11. Siapa yang sudah dapat bisa bantu baca? Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini berarti apa yang Tuhan sudah firmankan, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, itu tidak akan pernah gagal. Amin. Yang penting kita mau menerimanya. Kalau yang bikin gagal itu siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang buat kita gagal. Kita sendiri yang membuat rencana Tuhan itu tidak berhasil karena kita menolak Dia. Tetapi Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Jadi rencana Tuhan tidak pernah gagal, hanya waktunya. Yang membuat waktu Tuhan itu terkadang adalah kita. Kita ulur-ulur, tapi Tuhan bilang Dia punya rencana tidak gagal. Dia sudah bilang bahwa Bapak Laban akan jadi penginjil. Ini waktunya. Mungkin berapa waktu tuh sudah disuruh-suruh, tapi Bapak Laban ditinggal putar ke sana, putar kemari, putar ke sini. Tapi Tuhan bilang, rencana saya nggak pernah gagal. Engkau akan kembali. Amin. Jadi begitu pun dengan kita. Apa yang Tuhan rencanakan sama kita itu tidak pernah gagal. Toh putar, jungkir, balik, kembali juga. Oh, akhirnya Ibu Gembala juga jadi gembala. Rencana Tuhan. Amin. Ibu Sylvia jadi sekretaris, Bapak Yuda sekretaris. Rodrigo, ketua pemuda, ya, sampai sudah terkenal di kalangan GBGP.
Bapak Laban juga sudah terkenal. Kalian kalian itu menjadi cerita. Makanya kita membawa perubahan yang baru. Tapi ingat, jangan pernah sombong. Ya, terus merendahkan diri. Maria dia merendahkan diri, maka dia mau menerima rencana Tuhan dalam kehidupan. Jadi, kita lihat di Ayub 1. Ayub, sabar ya, saya cari. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, itu Ayub. Coba dilihat di Ayub 42. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ini kata Ayub kepada Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Jadi kita harus berkata sama Tuhan, Tuhan, apapun rencanamu dalam kehidupanku, aku tahu tidak akan pernah gagal dan akan berhasil. Apabila tahun ini belum terjawab rencanamu, aku tahu di tahun depan engkau akan menjawabnya. Amin. Berikan kemuliaan dulu untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siap menerima mujizat Tuhan yang tidak masuk akal tidak? Mujizat Tuhan itu memang tidak masuk akal, amin. Akal kita tidak bisa terpikirkan. Tadi, mujizat Tuhan tidak masuk akal. Mereka bisa lahirkan anak di usia tua, dia bisa melahirkan tidak mengalami hubungan biologis. Mujizat Tuhan itu tidak pernah masuk akal. Siap kan? Siap menerimanya? Amin. Katakan amin ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan saat ini lihat, siapa yang mau siap untuk menerima mujizat Tuhan? Yang keempat, agar kita mengalami supranatural Christmas ini, supranatural Natal dalam kehidupan kita ini. Yang keempat, menerima Roh Kudus menuntun kita. Amin. Sudah bersedia terima rencana Tuhan? Yang keempat, menerima pribadi Dia, Roh Kudus itu kembali lahir menuntun kita, sehingga kita mengalami itu dalam setiap kehidupan kita. Jadi firman ini ingat, kalau saudara dan saya mau mengalami hal supranatural yang tidak masuk akal itu, mujizat Tuhan lewat Natal yang kita peringati hari ini, ada 4 poin ini. Ini poin sangat penting. Dan tadi pagi Tuhan ajarkan ini untuk sampaikan kepada saudara dan saya. Jadi apapun keadaanmu, lihat ini. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, tetap sukacita, tetap bergembira. Mau keadaan, mau seperti apa, kamu sakit kah, ingat tetap sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang ketiga, bersedia menerima rencana Tuhan ya. Apapun rencana Tuhan, terima. Kerjakan sungguh-sungguh, lakukan. Yang keempat, menerima Roh Kudus untuk menuntun kita. Amin. Ini remanya untuk kita di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Haleluya. Jadi siapkan hati kita ya. Siapkan diri kita, siapkan hidup kita. Karena saya percaya di tahun depan kita akan mengalami hal-hal yang supranatural itu. Kalau kita sudah mulai imani dari sekarang, maka itu pasti terjadi. Amin. Jadi mulai imani sekarang. Rodrigo katakan, tahun depan aku selesai kuliah. Habis itu aku dapat pekerjaan. Nubuatkan itu terus. Walaupun belum, nubuatkan terus. Karena apa yang kau perkatakan itu yang akan terjadi. Karena di dalam Yesaya tadi ayat 55 ayat 11. Apa yang difirmankan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Begitupun kita. Apa yang kita perkatakan itu tidak akan pernah kembali. Maka kalau perkataan-perkataan negatif, minta ampun, putuskan, tarik kembali ya. Ingat, tarik kembali. Tarik kembali, bersihkan. Jangan lupa. Ingat. Jadi tanggal 31, ingat.
dalam 1 tahun ini apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya perkatakan, nanti Roh Kudus ingatkan sehingga kita tarik kembali. Jadi harus ditarik kembali karena hati yang bersih, semua bersih. Ya kemarin saya sudah ajarkan di Yerusalem Baru, hati yang bersih itu yang akan dipulihkan dan Roh Kudus akan masuk untuk poin kita yang keempat tadi, dituntun kita untuk kita menerima hal supranatural itu. Kalau hati kita tidak siap, mohon maaf, kita juga tidak bisa menerima hal supranatural dari Tuhan. Tuhan mau hati siap. Kalau Zakaria dan Maria saat itu mereka tidak siap, tidak akan terjadi. Amin. Tapi saya sangat percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi kalau dia sudah tunjuk orang itu, kau mau putar bagaimana juga terjadi. Ya. Jadi Bapak Ino mau lari kemana juga tetap. Akhirnya Tuhan selamatkan. Amin. Semua. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, tidak ada yang kebetulan. Haleluya. Kita angkat You are Alpha and Omega.